Recording in progress. Sudah Bu Elia. Oke, baik untuk sesi pertama saya serahkan ke Bu Afin ya bersama Pak Beni Cahyadi ya dari eh, Karo Hukum ya BPJPH. Silahkan Bu Afin. Baik, terima kasih banyak Ibu Elia atas waktu dan layarnya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kenal Pak Beni. Mohon Selamat izin, pagi, salam kenal. ya baik. Mohon izin Bapak menyampaikan dulu untuk peserta pelatihan auditor halal kali ini ada kurang lebih 41 peserta berasal dari LPH perguruan tinggi maupun dari LPH swasta ataupun BUMN seperti Hidayatullah, LPH 1455, Unma, Lentera Halal Gantari, LPH Zamzami, LPH Marui Solusin Doat Maja, dan juga Sukufindo serta Halal Indonesia serta beberapa peserta mandiri atau yang belum bergabung dalam LPH gitu Pak. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki sesi pertama, sesi regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab auditor halal dengan Pak Beni Cahyadi. Jika saya salah, mohon nanti dikoreksi, Pak. Beliau merupakan Kepala Biro Hukum, SDM, dan Humas. Dari jam 9 sampai jam 11 nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Pak Beni. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh mengisi absen saat ini. Baik, Pak Beni, untuk sesi diskusinya, apakah akan di akhir sesi ataukah kita akan interaktif saja? Nanti kita interaktif aja. Oh, baik, siap. Bapak Ibu nanti boleh raise hand dulu ya sebelum bertanya. Silakan Pak Beni untuk waktu dan layarnya. Baik, terima kasih Bu Akvin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas perkenan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dipertemukan dalam diskusi pagi menjelang siang nanti terkait masalah atau tema pelatihan auditor halal ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kita semua yang diberikan pencerahan sehingga bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam hingga hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dikenalkan, saya kembali mengenalkan diri saya Beni Cahyadi. Di BPJPH saya ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum, SDM, dan Humas. Nah, kaitannya dengan pelatihan auditor halal kita hari ini, kita akan diskusi terkait beberapa hal. Tentu saja adalah temanya spesifik terkait masalah regulasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya izin untuk share screen. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sedang loading, Pak. Masih belum kelihatan, Pak. Oke, bentar saya buka dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti sebelum kita masuk ke terkait masalah pokok, saya ingin mendiskusikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait beberapa hal atau isu terpenting terkait halal. Tadi pagi saya sempat juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapak P, termasuk beliau memberikan semacam motivasi kepada teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan gambaran kepada teman-teman auditor halal. Jadi sama halnya dengan ada beberapa aktor yang terkait masalah
ekosistem halal ini, selain juga teman-teman auditor, juga ada yang namanya penyelia halal. Nah, di beberapa kesempatan selalu saya menyampaikan kaitannya dalam melaksanakan fungsi kita, maka kita berkebutuhan untuk mengetahui sebanyak hal yang kita kerjakan gitu, termasuk halal. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang harus kita perhatikan bahwa perspektif antara masyarakat biasa dengan teman-teman yang concern terkait masalah halal ini tentu berbeda. Sama halnya misalkan eh, kita mengikuti isu-isu terbaru. Manakala halal ini diatur oleh pemerintah, masyarakat itu terbagi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pendapatnya beragam gitu. Manakala negara hadir untuk mengurus terkait halal atau mengelola terkait halal, termasuk di dalamnya melakukan penjaminan terhadap halal, ini masyarakat terbelah. Kira-kira gini opininya. Ngapain negara sih sampai sibuk banget ngurus halal kira-kira gitu. Ini urusan antara individu dengan Tuhan gitu kira-kira. Jadi hal-hal yang sudah yang sifatnya umum itu tidak perlu, atau yang sifatnya privat hubungan kita dengan Tuhan itu tidak perlu diatur oleh negara kira-kira gitu. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan bahwa negara itu harus hadir untuk melakukan penjaminan terhadap warga negara bahwa apa yang digunakan, apa yang dikonsumsi itu harus halal. Nah, ini dua pendapat ini. Maka semakin terlihat lagi Bapak Ibu sekalian, mana kemarin informasi yang kurang akurat terkait agreement antara pemerintah Indonesia dengan Amerika yang tidak mewajibkan terkait halal itu, masyarakat juga heboh. Lah kenapa ini kok dibiarkan? Kenapa dilakukan pembiaran terkait eh, tidak ada kewajiban halal bagi produk Amerika masuk ke Indonesia gitu. Nah, terhadap dua itu, maka kita harus mensikapi ada dua fenomena di masyarakat. Yang pertama, tidak perlu diurus halal, yang kedua harus diurus halal. Maka fungsi negara itu dia harus hadir, harus mengambil suatu keputusan, harus melakukan pengaturan, harus dibuat regulasi sehingga ada asas kepastian hukum. Sama halnya misalkan opini masyarakat, kenapa sih kulkas itu harus halal? Kenapa sih sepatu itu harus halal? Atau barang gunaan itu harus halal? Nah, maka saya katakan bahwa perspektif masyarakat dengan teman-teman dan kita semua yang concern terkait masa halal itu tentu berbeda. Maka fungsi kita dan teman-teman semua, selain juga melakukan fungsi auditor, melakukan cross-check, melakukan audit terkait masalah kehalalan suatu barang, juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait halal ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, maka di awal saya mengatakan bahwa kita harus berkebutuhan untuk menguasai seluas-luasnya apa yang kita urus gitu. Sehingga nanti manakala berhadapan dengan masyarakat, dengan pelaku usaha, kita bisa memberikan argumen yang bisa diterima kira-kira gitu oleh masyarakat. Saya akan cerita terkait halal ini awalnya imbauan dari aspek pemerintah ya. Meskipun di agama itu ada kewajiban bagi kita untuk halal terhadap apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, itu sudah wajib menurut Quran gitu. Tetapi dalam praktiknya di masyarakat ini harus bertahap nih. Kenapa kita harus apa namanya berkebutuhan yang saya katakan tadi? Karena ini adalah modal kita nanti untuk berdiskusi. Diskusi itu tidak hanya dalam forum resmi. Kalau saya lihat di sini angkatan ke 38 dengan rata-rata peserta 40 orang gitu. Artinya bahwa teman-teman dari panitia sudah eh, melakukan sosialisasi atau semacam pelatihan sebanyak 1.500 orang lah kira-kira gitu. Nah, dibandingkan dengan misalkan volunteer kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat, tentu ini belum cukup gitu. Maka ini adalah bagian dari ikhtiar kita
mensosialisasikan sekaligus juga nanti melaksanakan tusi Bapak Ibu sekalian sebagai seorang auditor. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat dari yang dulu sifatnya imbauan, kemudian mandatori gitu. Maka kalau tadi Babe menyampaikan, nanti Oktober 2026, tepatnya tanggal 17 itu ada namanya WHO, Wajib Halal Oktober. Maka hal-hal yang berkaitan dengan barang yang beredar di masyarakat, di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, itu harus kewajiban terkait masalah sertifikasi halal itu harus sudah tidak bisa diundur lagi, kira-kira gitu. Nah, eh, karena di awalnya adalah imbauan, kemudian suatu menjadi kewajiban, maka tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba penerapannya. Maka dilakukan secara bertahap. Kalau dalam Undang-Undang 33 tahun 2014, ini tentang jaminan produk halal, itu kita sudah melakukan tahapan terkait penerapan kewajiban sertifikat halal ini. Dimulai dari tahun 2024 sampai nanti tahapannya itu wajib semua aspek itu dilakukan di tahun 2029. Maka ini menjadi penting untuk diketahui teman-teman di auditor halal. Jangan sampai nanti ketidaktahuan kita dalam memahami tahapan jadi merugikan bagi pelaku usaha. Misalkan kita mewajibkan terkait obat bebas dan obat bebas terbatas. Padahal itu penahapannya dilakukan di tahun 2029 nanti. Atau misalkan kita terkait produk biologis yang beredar saat ini, kemudian auditor halal menemukan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal, kemudian melakukan justifikasi bahwa ini tidak boleh. Padahal penerapannya itu nanti dilakukan di tahun 2039. Nah, informasi-informasi ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai modal dalam kita melaksanakan tugas. Hal itu juga yang kami sampaikan kepada teman-teman penyelia halal dan berlaku juga kepada teman-teman auditor halal. Maka, kalau kita lihat diskuen terkait kewajiban sertifikasi halal itu bertahap, teman-teman. Maka di tahun 2024 ketika dimulai, makanan dan minuman ini ada batas toleransi sampai dengan Oktober 2026 ini. Maka semua hal-hal yang diwajibkan di tahun 2026 itulah yang menjadi objek audit teman-teman nanti. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, regulasi berubah itu menjadi penting bagi seorang auditor halal dalam melaksanakan tugasnya. Artinya ada payung hukum yang dipedomani. Payung hukum terkait masalah lokusnya, masalah deliknya, masalah tempus, pemberlakuan penahapan dan seterusnya. Itu menjadi hal-hal yang penting untuk kita pahami sebagai seorang auditor. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, manakala Undang-Undang 33 tahun 2024 itu diterapkan, ternyata dalam perkembangannya ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak hanya berdampak dari aspek halal saja, bahkan hampir semua aspek regulasi yang diatur dalam undang-undang terdahulu itu banyak yang dikoreksi oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ketika di Undang-Undang 33 itu menentukan terkait masalah batas waktu terkait pengurusan halal itu. Ternyata di Undang-Undang nomor 6, batasan itu dianulir. Artinya bahwa sertifikat halal yang pada saat itu ada masa waktunya 5 tahun, itu dihapus oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Artinya sertifikat halal itu berlaku seumur hidup, kira-kira gitu. Kecuali ada perubahan jumlah, perubahan bentuk, dan seterusnya dari pelaku usaha, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini menjadi penting, menjadi hal-hal yang nanti dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian harus update dan upgrade terkait masalah regulasi itu. Termasuk juga penahapan kewajiban halal dari 2024 sampai dengan saat ini 2026 sampai nanti batas terakhirnya di 2036.
Sekuen waktu ini dibuat sebagai pedoman kita karena seluruh aspek hal-hal yang berkaitan dengan halal yang beredar di Indonesia itu diatur. Pertanyaannya yang sering terjadi, manakala nanti teman-teman di lapangan dan memungkinkan masyarakat yang kritis itu bertanya kepada teman-teman. Kalau ditanya misalkan seperti ini, Indonesia ini mayoritas penduduknya Muslim. Kemudian lebih mudah mengatur yang halal apa lebih mudah mengatur yang tidak halal kira-kira gitu. Atau misalkan secara kasat mata banyak barang yang beredar yang halal atau yang tidak halal. Dari kasat mata kita akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan demikian, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalau banyak yang halal, kenapa tidak diatur yang tidak halalnya saja? Ini pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat dan kita harus mampu memberikan argumen terkait hal itu. Maka harus juga hati-hati didasarkan argumen untuk menjawab itu. Saya coba misalkan, kita interaktif ya. Eh, Naila Arum Ripkiana. Ini dari mana? Izin Bapak dari LPH Win Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, Tulungagung. Nanti misalkan Mbak Naila Arum ini lingkup urusannya di Tulungagung. Ketemulah warga masyarakat yang di Kepatihan, kira-kira gitu. Kepatihan itu salah satu kecamatan di tempatnya Bu Naila ini. Masyarakatnya kritis, nanya, dengan hal yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa pemerintah tidak ngurus yang non-halal saja? Sementara yang halal rata-rata di Indonesia itu mayoritas halal gitu. Kira-kira apa tuh tanggapan dari Bu Naila manakala masyarakat yang kritis itu menanyakan hal seperti itu kepada kita insan ekosistem halal? Silahkan. Salah nggak apa-apa. Kalau Ya, benar nanti dikasih hadiah sama panitia, kasih sepeda. iya, kenapa pemerintah lebih fokus kepada produk-produk yang halal? Karena tadi salah satu alasannya mayoritas negara Indonesia itu penduduknya Muslim, lalu eh, produk-produk yang dikonsumsi ataupun yang digunakan di masyarakat harusnya juga yang halal agar nanti tidak terjadi apa ya namanya kayak timbang tindih itu antara ini halal atau haram seperti itu dan juga apa yang kita konsumsi dan kita makan itu akan bisa berpengaruh pada eh, kembalinya ke diri sendiri gitu. Seperti Oke, itu Pak dari belakang saya. pertanyaannya saya spesifikasi lagi. Dari segi biaya, dari segi kemudahan, lebih efektif ngurus yang sedikit apa ngurus yang banyak? Kalau untuk efektivitas sebenarnya lebih efektif mengurus yang sedikit sih Pak, tapi yang manfaatnya lebih besar yang banyak. Oke, menjawab pertanyaan masyarakat tadi kira-kira gitu ya. Kenapa nggak ngurus yang non halal saja? Saya contohnya misalkan gini, produk yang edar di masyarakat dilabelkan non halal, yang halal tidak perlu, artinya otomatis dia halal, kira-kira gitu. Gimana kira-kira menjawab itu? Ini udah kayak ujian aja lagi ya Mbak Naila ya, nggak apa-apa. Ini Karena gini, kalau misal dia sudah pasti non halal gitu ya Pak, tapi dalam produk halal itu kan halal di sini bukan hanya sekedar dari asalnya, tetapi juga bisa dari prosesnya dan lain-lainnya. Jadi meskipun dia asalnya halal, bisa jadi dia menjadi produk yang tidak halal jika prosesnya tidak benar. Makanya apa proses untuk suatu produk dikatakan halal itu tetap penting, tidak hanya sekedar ini halal atau non halal. oke, itu poinnya. Teman-teman, makanya undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu nomenklaturnya adalah jaminan produk halal. Artinya, kalau secara logika terkait tadi yang saya tanyakan, itu jawabannya terkesan mudah, logikanya mudah. Ya lebih efektif kita mengurus yang non halal karena kita ada di masyarakat yang mayoritas
Muslim gitu. Lebih banyak barang halal yang beredar dibanding yang nggak halal. Logikanya seperti itu, tetapi dalam faktanya bahwa kita misalkan ada komposisi 80% halal, kemudian 20% halal, mudah itu mengelola yang 20 itu. Tetapi siapa yang memberikan jaminan yang 80% itu halal? Maka undang-undangnya disebut dengan jaminan produk halal. Nah, ini nanti akan muncul tuh beberapa pertanyaannya seperti itu dan teman-teman sudah mampu berargumen manakala muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, terima kasih Mbak Naila Arum. Luar biasa, salam hormat buat insan-insan ekosistem halal yang ada di Tulungagung. Kemudian saya coba lagi, tuh Bapak Ibu sekalian, eh, ini saya akan menyampaikan potret kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita itu selain mayoritas Muslim, kita ini adalah Muslim terbesar di dunia. Tetapi perhatikan, komposisi terkait potensi dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu sekalian, urusan yang kita kerjakan sekarang ini adalah urusan dunia dan akhirat. Auditor halal, penyelia halal itu urusannya, apalagi kami yang regulator. Kalau misalkan berbuat salah atau misalkan menyalahgunakan kewenangan yang digunakan, dosanya bertubi-tubi itu. Tidak hanya diminta pertanggungjawaban dunia, tapi nanti di hadapan Allah, pengadilan di sana nanti nggak akan kelewat tuh. Maka berat apalagi seorang auditor, seorang penyelia itu muaranya. Manakala nanti misalkan penyelia mengatakan bahwa ini sudah memenuhi terkait masalah sertifikat halal atau standar halal. Kemudian beredarlah barang itu di masyarakat. Kemudian nanti misalkan auditor hadir untuk melakukan fungsinya di situ. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan, hal-hal yang berkaitan dengan masalah perizinan, teman-teman, itu rentan. Maka dibutuhkanlah pelaku-pelaku insan-insan halal yang berintegritas di situ. Saya berikan satu gambaran atau simulasi misalkan. Misalkan Bu Apriliana misalkan datang melakukan fungsinya sebagai seorang auditor halal terhadap pelaku usaha yang misalkan kita tengarai yang bersangkutan tidak sesuai ketentuan masalah halal. Ini adalah pelaku usaha yang tidak kecil kira-kira gitu. Kemudian nanti dalam temuannya itu diketemukanlah bahwa ada unsur yang tidak memenuhi kaidah halal. Kemudian kita melaksanakan tugas kita. Itu rentan godaannya di situ. Jadi kita bisa diminta ada pelaku usaha yang nakal yang mencoba memanfaatkan integritas kita demi untuk misalkan eh, biaya produksinya yang sudah banyak keluar dan seterusnya. Kemudian misalkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Nah, potensi-potensi ini banyak, maka dibutuhkan seorang auditor halal, dibutuhkan seorang penyelia halal, dibutuhkan semua insan pelaku ekosistem halal yang mempunyai integritas. Mudah tuh. Misalkan kita dijanjikan pemberian sesuatu tapi mengubah hasil dari tugas kita. Itu memungkinkan. Tapi kita nggak akan bisa tidur tuh. Akan dituntut pertanggungjawaban kita. Lolos di dunia, tapi di akhirat nanti nggak akan lolos. Dan ini jadi dosa berjamaah gitu. Dosa kifayah gitu. Karena apa yang sudah kita putuskan ternyata tidak sesuai ketentuan, dikonsumsi oleh masyarakat, nah itulah dosa jariah kira-kira gitu. Jadi semakin banyak orang yang mengkonsumsi sesuatu yang kita declare bahwa itu sudah memenuhi syarat ternyata tidak, itulah dosa yang tidak berhenti kita terima kira-kira gitu. Nah, teman-teman sekalian, maka ini selalu kami ingatkan pada kami selaku regulator kepada teman-teman insan ekosistem halal untuk menjaga integritas kita itu. Nah, eh, selanjutnya teman-teman sekalian, eh, ini adalah bagian dari sekuen yang saya sampaikan tadi. Ini peluang dan tantangan dalam ekosistem halal. Ini menjadi penting juga untuk kita ketahui. Coba kita melihat. Kita itu peringkat 3 terbesar
dari sektor halal yang ada di Indonesia, baik fashion, baik wisata, kemudian eh, obat-obatan dan kosmetik halal. Teman-teman sekalian, sebagai suatu gambaran, sebagai suatu pandangan, ternyata generasi sekarang itu aware terhadap hal yang berkaitan dengan halal. Saya berikan satu gambaran. Manakala ada satu produk lokal dan dari luar, gitu, harganya relatif sama, kemudian kualitasnya juga sama, barang dari luar itu ada sertifikasi halalnya, kemudian barang dari dalam negeri yang beredar itu tidak ada label atau sertifikasi halalnya. Maka masyarakat akan memilih barang yang ada label halalnya karena sudah aware terkait hal-hal itu. Nah, inilah dalam upaya kita mendorong di internal atau di dalam negeri itu, ayo kita dorong selain melaksanakan tugas teman-teman terkait audit, juga mendorong untuk pelaku usaha di dalam negeri untuk mengurus sertifikat halalnya. Karena nanti kalau sudah barang edar, maka mekanisme pasar akan berlaku. Kita tidak bisa mengarahkan atau tidak bisa memaksa orang membeli produk kita dengan embel-embel bahwa cintailah produk dalam negeri. Tetapi unsur-unsur yang menjadi pertimbangan dalam mekanisme pasar tidak kita penuhi. Gen Z sekarang itu aware terkait hal-hal yang berkaitan dengan halal. Maka contoh yang saya sampaikan tadi itu menjadi bahan pertimbangan manakala dalam pengambilan keputusan. Ketika mengambil keputusan, saya membeli barang A, tetapi harus ada sertifikasi halal. Maka manakala pelaku usaha yang dari luar negeri mengurus halalnya, sementara kita yang di dalam negeri mengabaikan hal itu, maka berlaku yang namanya mekanisme pasar. Orang akan membeli barang yang kualitasnya bagus, kemudian ditambah misalkan dengan sertifikasi halal. Ini ibarat kita beli makanan dan minuman, yang satu biasa, yang satu ada toppingnya kira-kira gitu. Maka orang akan memilih yang lebih gitu dibandingkan yang biasa saja. Ini juga sekaligus kita dorong untuk meningkatkan UMKM kita naik kelas. Manakala nanti hal-hal yang kadang-kadang kalau misalkan dalam pelaku konsumen itu, hal-hal yang detil, hal-hal yang kecil itu menentukan dalam mekanisme pasar itu barang yang kita edarkan itu dibeli atau disenangi oleh segmented tertentu. Baik Gen Z misalkan, Boomer misalkan, ataupun generasi-generasi milenial. Maka ini yang kita dorong. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, informasi-informasi ini tuh menjadi penting bagi kita selaku insan ekosistem halal, sehingga menjadi penting. Saya berikan contoh seperti ini. Eh, saya interaktif lagi. Bapak-bapak ini biasanya aktif. Saya Pak Taufik Rahman. Pak Taufik Rahman dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari LPH Zamzami, Magelang. Magelang. Ya, Ini misalkan, kalau misalkan Pak Taufikur Rahman hari ini ditanya, kalau pengen berlibur, pengennya kemana di Indonesia? untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini paling ke daerah Dieng. Dekat, itu dekat banget. Ya, dekat. Jadi maksud saya keluar kota dari Magelang, Hmm. kalau ke Dieng kan dekat banget itu. Tapi Bawa kan, keluarga. tapi kan saya kan di Pati, Pak, ini. Nah, lagi Saya Pati berlibur, aslinya. misalkan pengen bawa anak-anak, bawa keluarga, keluar Jawa, kira-kira gitu pengennya kemana? Keluar Jawa paling ya ke Bandung mungkin. Kalau ke Bandung masih ramah halal. Masih ramah halal. Ah, katakanlah misalkan Pak Taufikur Rahman itu pengen ke Bali, kira-kira gitu. Ya. Orang bilang di sana adalah Pulau Dewata gitu. Kita tuh semangat pengen pergi ke sana. Tapi giliran mau makan
giliran mau sholat, itu agak kesulitan kita. Iya, benar. Itulah yang namanya aspek lain dari wisata halal yang sempat kita gaungkan kemarin. Mendapat penolakan, Bapak Ibu sekalian. Apakah karena memang aspek dari nomenklatur atau diksinya wisata halal, kemudian kalau tidak dilabelkan wisata halal itu menjadi wisata haram, kira-kira gitu. Nah, ini juga adalah konsep yang harus kita pikirkan terkait masalah diksi. Tetapi percaya nggak, aspek ini justru diambil oleh negara lain. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Thailand misalkan, itu kita nggak khawatir manakala kita misalkan mau makan, karena di sana sudah menerapkan yang namanya wisata halal, karena mereka berkeyakinan bahwa semua potensi yang masuk dari aspek wisata itu adalah cuan, kira-kira gitu, adalah pendapatan gitu. Maka mereka mengikuti, beradaptasi dia. Oh, ternyata Thailand itu digandungi oleh orang-orang Asia Tenggara. Mereka melakukan riset bahwa Asia Tenggara banyak warganya yang beragama Islam. Maka kami harus menyiapkan wisata yang memfasilitasi kira-kira. Maka itu dilakukan karena sebenarnya wisata halal itu berkebutuhan bagi orang Muslim dan tidak mengganggu yang tidak berkewajiban terkait halal. Misalkan kita siapkan makanan halal, kita butuh orang Muslim, dia butuh tempat makan yang halal. Tetapi manakala misalkan non-Muslim mau makan di situ, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan suatu tempat yang tidak terjamin halalnya, yang non-Muslim boleh masuk di situ makan, kemudian kita kan jadi mikir-mikir gitu. Ini mau makan di mana? Karena nggak ada masalah sertifikasi halal itu. Berlaku secara umum, dan aspek di wisata halal itu menjadi penting. Maka diambil oleh negara lain. Kita lebih luas lagi. Negara-negara Timur Tengah itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum perang ya, kalau lagi perang kayak gini, intensitas wisatanya jadi berkurang. Mereka itu dalam 1 tahun ada yang namanya libur 1 bulan. Jadi ketika dia memutuskan list negara yang akan dikunjungi itu, aspek yang salah satu menjadi pertimbangannya ramah nggak terhadap wisata halal. Nanti saya pergi ke suatu tempat, makannya nggak nyari-nyari nggak. Atau kalau orang Indonesia kan bisa diakalin tuh. Di ranselnya itu dibawain berapa hari berangkat, Indomie dibawa sebanyak hari yang mau diberangkatin gitu. Tetapi kan itu menjadi repot. Mana kalau kita misalkan pergi ke suatu tempat, kalau misalkan Pak Taufik tadi memutuskan ke Bandung, nggak ada masalah tuh. Karena di Bandung ya ramah halal. Tapi kalau misalkan pergi ke Bali, daerahnya luar biasa indah. Tetapi kita kesulitan terkait kalau mau makan, kalau mau ibadah, dan lain sebagainya. Padahal di situ, dari aspek pertumbuhan belanja, dari aspek halal, itu adalah potensi. Nah, ini informasi-informasi ini menjadi penting juga teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Taufik Iya, atas sama-sama, Pak. sharingnya. Nah, ini adalah performa terkait masalah kondisi ekosistem halal. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses perjalanannya, masalah halal ini sebelumnya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia. Sampai dengan tahun 2018, kemudian kebijakan pemerintah, hal-hal yang menyangkut kemaslahatan atau menyangkut umat atau menyangkut kepentingan yang lebih umum atau lebih besar, itu berkewajiban negara untuk mengelolanya. Sehingga dalam prosesnya, pada tahun 2019, itu dibentuklah satu unit eselon 1 di Kementerian Agama itu, namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk sebagai bentuk hadirnya negara. Tidak kita mengenyampingkan MUI, tetapi hal-hal yang menyangkut masalah warga negara memang sebaiknya diatur oleh negara. Berproses pada saat itu dengan segala macam dinamikanya. Kemudian eh, negara melihat bahwa kebutuhan terkait masalah halal ini adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan jaminan halal kepada warga negaranya. Maka pemerintah di kepemimpinan Pak Prabowo menganggap bahwa secara kelembagaan dikelola oleh unit eselon 1 di bawah kementerian itu tidak cukup kuat.
Maka dari kelembagaannya dikuatkan dia, dikuatkan. Maka naik kelas lah. Yang semula unit eselon 1 kemudian menjadi lembaga negara non-kementerian atau setingkat kementerian. Babe Haikal ditunjuk untuk menakodai BPJPH ini dengan program, dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa dari beliau, dengan interaktif yang luar biasa melalui baik media sosial maupun secara langsung kepada masyarakat. Maka karena menjadi suatu kebijakan pemerintah dan program strategis terkait masalah halal melindungi umat, melindungi masyarakat, warga negara Indonesia, maka kita dorong betul hal ini untuk dilakukan. Sehingga sampai misalkan existing sekarang di 2026 terkait masalah ekosistem dan produk bersertifikat halal yang kita ketemukan di luar sana, pelaku usaha di warung-warung, di supermarket, di minimarket, ataupun tenan-tenan lain, kita sudah menerbitkan atau mengelola 12.480 sekian terkait sertifikasi halal. Sudah banyak, tetapi masih banyak barang atau pelaku UMKM yang harus kita fasilitasi untuk itu. Tugas teman-teman itu nanti adalah tentu saja dari aspek reguler yang nanti akan diawasi. Sementara yang self declare juga sudah disampaikan, itu nanti dilakukan oleh teman-teman pendamping. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, berikutnya, nih kita lihat komposisi demografi kita. Kenapa urgensi sertifikasi halal itu? Dari 280 dan terus akan meningkat jumlah warga negara Indonesia, 86,7%-nya itu beragama Islam. Dan 86,7% ini harus dijamin oleh negara bahwa apa yang dimakan, apa yang digunakan, apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu harus halal. Ya, maka tugas kita lah selaku insan atau ekosistem halal untuk memastikan. Karena masyarakat, saya berikan contoh seperti ini. Kita simulasi, bayangkan, manakala masyarakat yang sudah bayar pajak masuk ke suatu supermarket, mau memilih produk makanan, kosmetik, obat, dan seterusnya. Itu harus effort dulu untuk memastikan bahwa produk ini halal atau tidak. Beli dulu, tapi nggak bisa digunakan, pergi ke lab dulu untuk menguji apakah ini halal atau tidak. Karena di kelompok masyarakat itu ada yang concern terkait halal. Saya ingin apa yang saya makan, saya ingin apa yang saya konsumsi, saya ingin apa yang saya gunakan, itu harus halal. Nah, tugas negara itu memberikan perlindungan untuk itu. Karena dalam undang-undang dasar kita itu setiap warga negara itu dia dilindungi haknya untuk menjalankan kewajiban agamanya. Termasuk peran pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia yang digunakan itu harus halal. Misalkan bayangkan, kalau misalkan Bu Alda Fahila Odeta datang ke supermarket, harus berusaha dulu untuk memastikan bahwa barang yang mau dibeli, kosmetik yang mau dibeli, obat yang mau dibeli itu harus terjamin halal. Nah, maka negara harus hadir di situ. Teman-teman harus melakukan audit terhadap itu. Bahwa barang yang dijual di pasar itu harus betul-betul halal. Sehingga orang berangkat pergi belanja dengan nyaman. Tanpa harus misalkan memikirkan lagi bahwa barang yang dibeli ini halal. Cara pembuktiannya apa? Ada logo halalnya di situ. Tapi logo halal tidak hanya sekedar logo halal, maka teman-teman inilah dalam satu tugasnya nanti untuk memastikan bahwa orang yang sudah atau pelaku usaha yang sudah mencantumkan logo halal itu betul-betul dari proses produksinya itu harus halal. Ada positive list. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Medan atau pergi ke tempat-tempat orang jual durian yang dibuka dari kulitnya, ya nggak perlu khawatir. Karena itu nggak perlu disertifikasi halal dia positive list. Halal udah pasti. Tetapi manakala dia sudah menjadi produk olahan,
Di situ ada yang namanya eh, apa namanya penyedap rasanya. Di situ misalkan ada eh, zat-zat yang membuat tahan lamanya dan seterusnya. Itu menjadi kewajiban kita untuk memastikan bahwa produk itu memang sudah memenuhi sertifikasi atau standar halal yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, terkait kondisi-kondisi ini, maka dalam pelaksanaannya di lapangan tentu ada pelaku usaha yang nakal dalam tanda kutip. Produk yang dijual karena dia tahu di situ misalkan ada entitas muslim yang lebih besar. Kemudian kalau misalkan barang yang saya jual ini tidak saya cantumkan halal tanpa mengikuti proses-proses tahapannya, maka barang saya kurang laku, maka saya tempelkan halal, tetapi dalam prosesnya ada unsur-unsur yang di luar halal. Inilah tugas dari teman-teman untuk melakukan audit terhadap pelaku usaha itu. Maka saya katakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, legalitas, perizinan, dan lain sebagainya itu rawan terhadap pelanggaran. Rawan digoda integritas kita dan seterusnya. Maka dibutuhkanlah teman-teman insan ekosistem halal yang tadi mempunyai integritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tutup ini, saya kembali ke poin kita terkait masalah regulasi. Saya share screen lagi yang materi lain. Mohon maaf. Oh, ini masih yang tadi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke poin pokok kita? Silakan. Silakan Bapak Ibu peserta jika akan bertanya. Boleh raise hand. Kalau nggak Silakan. ada yang ditanya, kita lanjutkan. Oh, ada ini. Ya, Pak. Ada Bapak Limbran. Silakan Pak Limbran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Beni ingin bertanya, eh, masih terkait dengan opini dan isu yang berkembang di masyarakat saat ini kan tentang halal. Memang satu sisi kita lihat bahwa halal ini eh, dilihat urgensinya bisa jadi salah satunya adalah terkait dengan faktor ekonomi, di mana dalam suatu eh, harapan mereka ya tentunya dengan adanya sertifikasi halal tentu akan meningkatkan misalnya pendapatan ataupun terkait dengan penghasilan mereka satu sisi. Tetapi di sisi lain misalnya ini Pak nih ada yang berkembang misalnya opini bahwa apa sih konsekuensi dari regulasi ini misalnya di 2026 mesti Oktober itu wajib halal. Tetapi misalnya ada yang sifatnya apatis dari produsen atau UMKM atau sejenisnya yang bertanya bahwa mereka tahu kan bahwa saya seorang muslim misalnya atau sudah lama beroperasi seperti itu. Diasumsikan bahwa apa sih konsekuensinya? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Beni ke kami maksudnya sebagai calon-calon auditor bahwa terkait konsekuensi itu seperti apa jika misalnya mereka masih sedikit tidak peduli dengan isu halal yang saat ini sedang digencarkan pemerintah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan di yang selanjutnya. 3 dulu ya, Oh, berarti pertanyaan dulu ya, Pak. pertanyaan dulu. Baik, silakan selanjutnya Ibu Ilman Mufidia. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya mau izin bertanya, Pak Beni, mengenai tadi untuk regulasi halal, misalnya ada beberapa daerah yang tidak ramah halal seperti itu, apalagi mungkin di luar negeri seperti negara Jepang, meskipun sekarang Jepang sudah eh, eh,
tingkat mualafnya juga sudah tinggi dan ke-awareness-nya terhadap Muslim di sana juga sudah mulai meningkat, tetapi masih banyak restoran yang masih belum memberlakukan jaminan produk halal ini, terutama untuk restoran-restoran di Jepang seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, apakah jika sudah ada tanda seperti no pork atau no lard di sebuah restoran seperti itu, Pak, apakah itu sudah bisa menjamin bahwa restoran tersebut terjamin proses dan produk halalnya seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Oke, satu lagi. Nanti berikutnya kita buka terminnya lagi. Satu lagi. Silahkan. Bapak-bapak ada tadi yang mau nanya nih. Tadi Bapak-bapak kalau Zoom biasanya silent ini. Kita minta. Oh, enggak, ada itu. Silakan. yang rasional. Iya. Mohon maaf Pak, tadi sempat terlempar keluar karena koneksi mungkin. Oke, silakan Iya, Pak Sofik. iya Pak Benny, ini melanjutkan diskusi tadi Pak sebenarnya karena apa yang Bapak sampaikan, atau yang Bapak tanyakan tadi di awal terkait kenapa kok nggak apa ya nggak yang haram yang dibuat regulasinya karena mayoritas kita kan Muslim gitu. Melanjutkan diskusi itu pernah terjadi di kalangan kami di sekitar lingkup kami. Karena gini Pak, ketika yang tadi argumentasinya kan untuk memberikan jaminan keamanan halal, makanya undang-undangnya kan jaminan keamanan halal. Tapi ketika prakteknya di lapangan, pemerintah ketika menerapkan atau membuat regulasi tersebut itu kan ada beberapa macam ya. Kalau misalnya menekankan kepada konsumennya, jaminan terhadap konsumennya, terus bagaimana terhadap produsennya? Karena tidak semua terfasilitasi dengan halal yang gratis atau subsidiar itu. Halal yang reguler, yang berbayar, itu pun ternyata tidak semua masyarakat yang mayoritas ini itu mampu untuk mengaksesnya terkait masalah biaya dan sebagainya. Artinya, ketika jaminan halal itu cenderung ke konsumennya yang dijamin untuk bisa menikmati produk halalnya, bagaimana dengan produsennya untuk bisa menikmati sertifikat atau legalitas halalnya? Karena kan tidak mungkin juga akan semua terfasilitasi produk sertifikasi gratis halal seperti itu. Jadi artinya di sini mungkin eh, pertimbangannya antara efisiensi dan efektivitas, Pak Beni. Lebih lebih cenderung mana itu sempat jadi diskusi kami dan kami juga belum belum bisa menjawabnya. Mungkin ini nanti mohon pencerahan dari jenengan. Ngaten Pak Beni. Terima kasih. Baik, makasih Bapak Ibu. 3 dulu ya, nanti disimpan dulu pertanyaan untuk berikutnya. Jadi ini menarik nih, beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian sampaikan atau tanyakan atau kemukakan itu adalah bahasa-bahasa yang kita dapat di masyarakat sana. Dan kita harus mampu untuk melakukan sosialisasi. Kalau sosialisasi itu dianggap sebagai bahasa-bahasa zaman dulu terlalu apa namanya kaku gitu, terlalu konvensional, kita gunakan istilahnya edukasi gitu. Melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa bahkan ada lagi Pak, Bapak Ibu. Ini saya coba jawab untuk Pak Sopik dulu ya. Saya itu baru bergabung di BPJPH ini Desember 2025. Pegawai saya itu 25 tahunnya itu di Kemendagri. Saya awam banget terkait halal itu. Maksudnya pemahaman saya terkait halal itu terbatas sekali. Jadi sesuatu yang dibacakan dengan bismillah manakala kita melakukan penyembelihan, kemudian sesuatu yang tidak ada, mohon maaf, babi atau yang dikategorikan yang sudah diharamkan dalam ajaran Islam itu. Maka saat itu dalam awam saya, itu saya kaget tuh. Kenapa ya kok kulkas dihalalkan gitu. Kemudian barang-barang gunaan lain dihalalkan.
Setelah saya bergabung di BPJPH itu, akhirnya saya banyak paham terkait bahwa tugas pemerintah itu untuk memastikan dan melindungi masyarakat dari hal-hal yang ketidaktahuan, sebagaimana ketidaktahuan saya sebelum bergabung di BPJPH pada saat itu. Dan tugas yang diberikan itu mulia, sama halnya dengan teman-teman sekalian ini. Maka menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sofik tadi, selain tadi yang sudah kita diskusikan di awal, undang-undangnya itu jaminan produk halal. Sehingga logika tadi antara yang kita sampaikan lebih banyak yang halal di Indonesia dibandingkan yang tidak halal. Maka ini ada upaya kami untuk membuat regulasi terkait pelabelan non halal. Sehingga masyarakat makin terjamin. Tidak ada lagi area abu-abu. Yang ada adalah halal dan non halal gitu. Sehingga apa namanya masyarakat terjamin, masyarakat memilih. Dalam konteks ekonomi atau bisnis itu Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya mekanisme pasar. Jadi konsumen atau misalkan pelanggan itu, dia pasti akan mencari suatu produk yang sesuai dengan keinginannya. Maka selaku misalkan pelaku usaha, kita itu melakukan research, kita itu beradaptasi apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen ini. Konsumen pengen semua barang, semua produk kosmetik, semua apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah hal yang apa yang sudah terjamin kehalalannya. Maka pelaku pasar atau pelaku usaha harus beradaptasi seperti itu. Kalau enggak nanti nggak ada yang beli. Itulah yang namanya hukum atau mekanisme pasar. Orang membeli sesuai dengan keinginannya. Manakala produsen, pelaku usaha tidak mampu memberikan pilihan itu, maka dia akan membeli atau memilih produk lain yang memenuhi unsur itu. Inilah pelaku UMKM kita yang harus kita jaga tuh. Karena tidak menyadari bahwa pilihan seorang pembeli itu macam-macam instrumen yang dibutuhkannya. Saya pengen kadar gulanya sedikit, maka dia pilihlah produk sejenis, tapi dia memilih yang kadar gulanya sedikit. Saya pengen ada misalkan unsur di gradiensnya itu ya, dia memilih hal-hal itu. Termasuk halal, bahkan halal itu di awal. Saya pengen memilih produk halal. Itu mekanisme pasar. Kalau kita nggak mampu beradaptasi dengan kondisi itu, maka kita akan ditinggalkan. Maka produk kita nggak laku. Nah, ini yang kita dorong kepada pelaku. Dan ini kan dalam konsep misalkan ekonomi itu, kadang-kadang masyarakat kecil, pelaku UMKM itu nggak punya ilmu itu. Dia hanya berdagang aja bahwa apa yang saya jual ini dibeli dan lain sebagainya. Ternyata banyak faktor lain ketika seorang konsumen atau pelanggan ini misalkan mau membeli produk itu banyak pilihan-pilihannya. Maka kita lindungi, kita naikkan kelas pelaku UMKM kita untuk memastikan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lo konsumen ini bagaimana dengan produsennya? Sebagai regulator Bapak Ibu sekalian, kami sudah membangun eh, kemitraan dengan 12 kementerian lembaga mitra kami. Kemendak, kemudian Kementerian Luar Negeri spesifiknya di Bea Cukai dan lain sebagainya, untuk semua memastikan tidak hanya misalkan barang jadinya yang harus dipastikan halal itu, tetapi dari hulunya sudah kita pastikan bahwa dari produsen dari luar negeri itu semua harus halal. Maka barang yang masuk ke Indonesia, katakanlah di suatu negara A, produsennya itu harus berkewajiban dia menyediakan yang namanya penyelia halal untuk memastikan bahwa barang yang nanti masuk ke dalam negeri itu halal. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan maka negara itu pun melakukan klaster tuh terhadap pelaku usaha itu. Kalau pelaku-pelaku usaha besar itu Bapak Ibu sekalian, kalau omsetnya triliunan, miliaran itu, 12 juta untuk biaya untuk reguler itu bukan sesuatu yang besar. Pasti akan bisa dipenuhi. Kemudian dia mendapatkan sertifikat atau label halal terhadap produknya. Dan itu bukan hal yang memberatkan bagi. Begitu juga pada klaster berikutnya. Bahkan untuk pelaku UMKM itu kita sediakan sehati.
program sehati yang gratis dari pemerintah itu. Tetapi yang itu pun karena kekurangan informasi, kekurangan sosialisasi, kekurangan edukasi, masyarakat pun banyak yang belum tahu. Maka ini salah satu tugas kita untuk mensosialisasikan, untuk melakukan yang namanya literasi, melakukan edukasi terhadap ekosistem halal. Nah, efektif iya, kalau kita misalkan mengambil yang sedikit seperti yang saya sampaikan, Yolanda. Tapi ada kewajiban negara. Kalau kewajiban negara untuk melakukan jaminan terhadap kehalalan bagi masyarakatnya, bagi warga negaranya, kita sudah tidak berhitung terkait masalah efisien lagi. Tetapi negara sudah harus menganggarkan karena ini menyangkut masalah kemaslahatan. Tetapi urusan ini Bapak Ibu sekalian tidak mungkin hanya dikelola oleh BPJPH secara kelembagaan sendiri. Maka kita distribusi urusan melibatkan LP3H, melibatkan LPH, melibatkan semua ekosistem halal. Sehingga distribusi itu terbagi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian manakala orang mengurus sertifikasi halal hanya difasilitasi oleh BPJPH saja. Mau sampai kapan mau menyelesaikan urusan ini? Maka distribusi urusan itu. Bagaimana kita bisa memastikan menjamin kepastian bagi masyarakat kalau misalkan auditor halalnya itu hanya dilakukan oleh BPJPH saja? Nggak akan selesai. Maka kita distribusi urusan melibatkan semua stakeholders. Sehingga proses ini tantangannya besar, tapi harus dilakukan. Digitalisasi yang dikumandangkan oleh Pak Kepala itu adalah kunci untuk pelaksanaan ekosistem halal ini bisa terlaksana secara masif. Sebagaimana yang tadi saya tunjukkan di data bahwa di 2016 2026 total dari proses ketika berjalan sejak 2014 sudah 12 juta yang sudah kita lakukan. Digitalisasi. Dan dengan digitalisasi ini adalah kunci bagi kita untuk melakukan percepatan terkait itu. Tuh yang saya bisa komentari terkait Pak Syafiq. Kemudian Bu Ilman Mufidia. No fork, no lapse. Apakah itu misalkan otomatis? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Maka disitulah dilakukan fungsi yang namanya pengawasan. Kami itu ada Kedeputian Pembinaan dan Pengawasan. Kita itu punya jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal. Tersebar di seluruh kabupaten kota. Tidak banyak. 2, 3 di satu kabupaten. Dan tentu saja dengan jumlah itu berat pekerjaan untuk melakukan pengawasan. Maka kita melibatkan dari awal nih udah kita pastikan pelaku usaha itu wajib mempunyai yang namanya penyelia halal untuk memastikan bahwa dari awal sudah prosesnya itu sudah berjalan. Maka kita melibatkan yang namanya auditor untuk memastikan bahwa manakala dia sudah eksis kita melakukan audit, benar nggak dia ini menuliskan halal di situ, prosesnya sudah dilakukan, belum. Maka kewajiban sertifikat halal itu menjadi suatu kewajiban, suatu keharusan. Karena tidak cukup misalkan orang mencantumkan label halal, apakah itu sudah bisa dikategorikan halal. Meskipun prosesnya bisa halal, tapi siapa yang menjamin itu? Maka disitulah fungsi auditor halal tadi. Pilihan, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ke pasar, ke mekanisme pasar, kepada masyarakat untuk memilih. Apakah dia memilih sesuatu yang sudah dijamin kehalalannya atau tidak? Ini akan berpengaruh pada pelaku usaha. Kalau saya selaku pelaku usaha, maka saya akan mengikuti tren yang ada di masyarakat. Orang ternyata pengen makanan yang dikonsumsi itu halal. Halal ini untuk halal. Halal ini kebutuhannya untuk orang yang diwajibkan untuk apa yang digunakan, apa yang dikonsumsi halal. Maka misalkan Bu Ilman berkewajiban terkait halal, maka dia butuh sesuatu yang sudah dijamin kehalalnya. Berlaku mekanisme pasar. 2 produk makanan restoran, 1 sudah
mengikuti ketentuan halal, satu masih ragu-ragu. Maka saya, katakanlah masyarakat, pasti akan memilih waktu yang sudah pasti untuk halal itu. Kembali lagi nanti ke pelaku usaha. Maka manakala ada isu misalkan produk dari Amerika, meskipun isunya itu keliru ya, informasinya itu tidak sah. Kalau misalkan tidak ada kewajiban terkait halal masuk produknya, pertanyaannya, orang berjualan di negara yang mayoritas Islam, kemudian barangnya tidak ada jaminan halal, siapa yang beli? Nah, akan kembali lagi tuh situ. Tetapi negara harus memastikan bahwa semua barang yang masuk ke Indonesia ada sertifikasi halal. Boleh nggak barang misalkan yang dari luar itu beredar di Indonesia tidak halal? Boleh, tapi dia mencantumkan keterangan tidak halalnya. Sehingga masyarakat mampu melihat, oh barang yang dijual ini ada keterangan tidak halalnya, ada keterangan halalnya. Sehingga kita memilih untuk itu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, konsekuensinya kalau nggak ngurus halal, satu, kita boleh nggak mencabut izin usahanya? Nggak bisa. BPJPH ini nggak bisa mencabut izin usaha orang. Tapi BPJPH ini bisa mendeklarasikan bahwa pelaku usaha A, B, C, dan C itu tidak mempunyai sertifikat halal. Sehingga nanti kembali ke mekanisme pasar, masyarakat akan membeli barang yang punya kepastian halalnya dan tidak. Tetapi kami sedang melakukan proses perkembangan. Kita akan melibatkan Pemda. Manakala nanti misalkan sudah melibatkan Pemda, ada terbit perda halal, maka sudah berlaku ketentuan Pemda itu bisa mencabut misalkan ada pelanggaran di situ. Tapi sekali lagi, bukan berarti makanan produk yang tidak halal itu tidak boleh jualan. Ya, jangan dipahami bahwa ketika dikatakan bahwa setiap barang yang edar di 2026 Oktober ini semua wajib halal. Boleh nggak yang nggak halal? Boleh, tapi dia harus mencantumkan keterangan tidak halalnya. Karena halal untuk yang halal atau yang tidak halal tidak mungkin kita halalkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali saya lanjutkan dulu sedikit, nanti teman-teman boleh berdiskusi lagi. Saya coba share screen ya. Terlihat nggak Bapak Ibu sekalian? Lihat, Pak. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini terkait regulasi, meskipun sebenarnya sudah beberapa hal tadi yang saya sampaikan. BPJPH ada beberapa hal yang secara kelembagaan kita lakukan. Terutama kami selalu mengatakan bahwa wajib halal di tahun 2026 bulan Oktober nanti, pemerintah berpihak terhadap yang tadi juga Pak Sapik sampaikan, karena tidak semua pelaku UMKM itu mempunyai kemampuan membayar. 200.000, 400.000 itu mungkin bagi sebagian orang kecil, tapi bagi pelaku usaha itu berat. Maka pemerintah menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di tahun 2026. Kuota kita itu kita distribusikan ke masing-masing provinsi. Kita mempunyai data pelaku usaha berapa di provinsi, kita berikan proporsi yang sesuai. Apakah mampu menjawab semua kebutuhan UMKM? Tidak. Maka sertifikat halal itu dia mempunyai beberapa jalur untuk mengurusnya. Bapak Ibu sekalian tidak melakukan audit terhadap Sahati, yang program pemerintah yang menggratiskan ini, tetapi melalui jalur reguler. Orang yang berbayar kira-kira bahasanya itu. Bahkan untuk program Sahati ini Bapak Ibu sekalian, kategorinya pun ada dua. Kalau saya sampaikan di dalam proses pengurusannya itu, maka ada jalur reguler, kemudian ada jalur Sahati tadi, self-declare. Dan Bapak Ibu sekalian tidak masuk ranah self-declare.
tapi jalur reguler. Nah, ini adalah semata-mata adalah bentuk keberpihakan negara kepada masyarakatnya. Nah, ini kita dorong, kita distribusikan melalui beberapa UPT kita, ada 10 UPT BPJPH sudah tersebar. Kemudian tahun ini juga kita sudah bakal mendirikan 15 kembali UPT kita di beberapa provinsi. Sehingga nanti bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan para pelaku usaha dalam upaya, dalam semangat kita untuk menerapkan ekosistem halal dan wajib halal terkait produk itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus sama-sama satu pemahaman yang saya katakan di awal tadi. Baik auditor halal, baik penyelia halal, terlebih-lebih adalah teman-teman pelaku usaha harus paham sesuatu kebijakan dilakukan itu pasti ada sebab musababnya, ada asbabun nuzulnya. Bagi kita Muslim, kewajiban bagi kita untuk mengkonsumsi yang halal. Karena agama ini adalah elementer, maka salah satu 6 urusan yang tidak dilepas ke pemerintah daerah. Tetapi adalah kewenangan mutlak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ada 6. Salah satunya adalah kewenangan terkait masalah agama. Di dalamnya adalah halal. Ini adalah unsur-unsur agama yang tidak boleh kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, regulasinya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang auditor halal, Bapak Ibu sekalian harus update dan upgrade terhadap regulasi. Jangan sampai nanti dalam proses pelaksanaan tugas kita merugikan masyarakat karena peraturannya sudah berubah. Peraturannya sudah berganti. Peraturannya sudah dianulir oleh ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi. Karena dalam prinsip regulasi itu, Bapak Ibu sekalian, undang-undang yang sifatnya umum itu dikalahkan oleh undang-undang yang sifatnya spesialis atau yang khusus atau lex specialis. Undang-undang yang lebih rendah itu dikalahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau undang-undang yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Maka bisa berubah, dia bisa dicabut, bisa dianulir dan seterusnya. Ini harus kita ikuti nih perkembangan ini. Terkait masalah regulasi itu ikuti saja web di BPJPH itu, ikuti saja program jaringan informasi produk hukumnya. Itu ada keterangan-keterangan mana regulasi yang sudah dicabut, mana regulasi yang sudah diperbaharui, mana regulasi yang sifatnya pengaturan-pengaturan terkait hal-hal yang berkaitan dengan halal. Maka harus update Bapak Ibu sekalian terkait itu. Maka regulasi menjadi penting bagi seorang yang bergerak di ranah apalagi melakukan audit terhadap suatu kebijakan tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit terkait kewenangan BPJPH itu. Yang pertama, dia merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait JPH ini. Menerapkan norma standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan oleh insan-insan di bawahnya. Kemudian menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal produk. Termasuk di dalam negeri maupun di luar negeri, kita melakukan diseminasi, kita melakukan edukasi, kita melakukan akreditasi terhadap perpanjangan urusan kita terkait lembaga pemeriksa halal itu. Melakukan registrasi bagi auditor halal. Bapak Ibu sekalian wajib mengikuti pelatihan ini. Kalau tidak wajib melakukan pelatihan ini, maka Bapak Ibu sekalian nggak mempunyai kewenangan sebagai seorang auditor halal. Tadi Babe menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini penting nih. Ada seseorang yang mempunyai pengetahuan meskipun dia tidak mengikuti auditor halal pelatihan ini. Sama dengan penyelia. Dia lulusan pesantren misalkan. Pengetahuan ilmu yang dia dapat terkait masalah halal itu tidak perlu diragukan lagi. Tetapi dia tidak punya sertifikasi.
maka itu tidak bisa dilakukan. Sama halnya ketika kita mengklaim bahwa produk kita halal, tetapi kita tidak melakukan prosedur terkait masalah halal. Maka ada yang namanya aspek administratif, ada yang namanya aspek substantif. Substansinya halal, tapi dia nggak bisa membuktikan bahwa usaha yang dia lakukan, barang gunaan yang dia lakukan itu halal. Maka ini menjadi dua hal yang saling menguatkan. Administrasi menguatkan, substansi menguatkan. Administrasi sebagai sertifikat yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian, itu makin menguatkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian terkait masalah halal. Maka dua hal ini harus kita penuhi. Kemudian melakukan pengawasan, kemudian melakukan pembinaan terhadap auditor halal. Ini adalah salah satu bentuk kita berdiskusi terkait masalah halal. Kemudian kerjasama-kerjasama yang kita lakukan terhadap semua insan pelaku halal itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya tujuan tadi yang sudah kita diskusikan dinormakan tuh. Kenapa tadi yang kita sampaikan? Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Kemudian nilai tambah, manakala tadi dihadap-hadapkan dua pelaku usaha, yang satu ini dia mengurus halal, yang satu ini enggak halal, maka dia akan ditinggalkan tuh. Maka kita dorong semua melakukan hal yang namanya sertifikat halal bagi pelaku usaha itu. Manakala dua-duanya sudah equal, yang di dalam negeri mengurus halalnya, yang di luar negeri sudah tentu kewajiban. Kalau nggak dilakukan, maka produk dia pada saat melakukan impor pun itu sudah tidak bisa masuk. Gitu. Maka dua-dua ini sudah dihadap-hadapkan, maka disilahkan kepada masyarakat untuk memilih yang mana dia sukai. Unsur halalnya sudah terpenuhi, kualitas barangnya sudah terpenuhi sesuai yang dia inginkan. Maka itulah tadi kenapa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal selain bahasa masyarakat yang kita gunakan dalam konsep mengedukasi tadi, dari aspek formalnya disebutkan memberikan kenyamanan, keamanan, dan seterusnya, meningkatkan nilai tambah dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini dari aspek regulasi juga sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, ada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja itu. Salah satunya masa berlaku sertifikat yang dulunya 4 tahun, itu tidak ada masa berlakunya. Kecuali ada perubahan komposisi bahan dan perubahan proses produk halalnya. Aktor dalam penerapan kehalalan pada saat itu dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang aktor dalam penetapan kehalalan selain oleh MUI dilakukan oleh Komite Fatwa Halal untuk skema self-declare. Kemudian hanya ada satu skema pada saat itu, yakni skema reguler. Sekarang ada skema sertifikasi halal melalui reguler dan self-declare. Ini harus kita pahami dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah, membatalkan, dan memunculkan norma baru terkait masalah jaminan produk halal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ini juga nanti akan menjadi objek dari yang Bapak Ibu sekalian lakukan audit, maka produk barang dan jasa, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Perhatikan sekuen penerapannya tadi. Ada yang diberlakukan di tahun 2026, ada nanti yang tahapannya baru dilakukan di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2039 terkait jenis-jenis barang yang tertentu yang tidak beredar secara luas di masyarakat. Jasa, Bapak Ibu sekalian, jasa penyembelihan, ini beberapa saat lagi nanti kita akan menghadapi yang namanya peristiwa besar, kurban di seluruh Indonesia. Ini bisa menjadi hal urusan Bapak Ibu sekalian terkait masalah auditnya, kemudian jasa pengolahan, kemudian dimasuk juga terkait logistik penyimpanan. Hal-hal ini Bapak Ibu sekalian dipelajari terkait masalah penyimpanan, pengemasan, distribusi, bagaimana pengaturannya, barang yang mengandung halal dan tidak halal itu tidak bisa disatukan dalam pengemasannya, maka dilakukan secara terpisah dan seterusnya. Ini adalah menjadi informasi yang harus Bapak Ibu sekalian punyai.
Kemudian terkait skema sertifikasi halal, ada dengan reguler, siklusnya bisa diperhatikan, penerbitan sertifikasi halalnya tetap oleh Badan BPJPH, tetapi ada lembaga pemeriksa halal, kemudian ada Komite Fatwa dan MUI yang penetapan kehalalan melalui sidang fatwa. Begitu juga dengan sertifikasi halal skema self-declare. Jadi ini dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Tadi sudah di notis juga oleh panitia pada saat penyampaian informasi umum. Nah, ini terkait masalah penyelia halal, Bapak Ibu sekalian juga dalam konteks untuk melakukan audit, perhatikan dari pelaku usaha itu apakah mereka menyiapkan penyelia halalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terkait tema kita hari ini untuk Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja juga saya meyakini manakala Bapak Ibu sekalian sudah cukup terlibat dalam hal terkait masalah halal ini, tentu sudah paham apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Auditor halal itu adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produk. Maka informasi-informasi yang kita diskusikan ini harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja melalui penyampaian informasi ini tidak cukup, tetapi ada kebutuhan bagi Bapak Ibu sekalian secara individu, secara perorangan untuk memperoleh informasi seluas-luasnya. Baik baca regulasinya ataupun mengikuti media sosial web yang ada di BPJPH, sehingga hal-hal yang baru atau sosialisasi dan tentu saja melalui LP3H, LPH, dan seterusnya kami selalu berkomunikasi untuk transfer informasi penyampaian hal-hal baru, baik kebijakan yang sudah mandatori ditantumkan oleh regulasi ataupun ketentuan-ketentuan baru dari terjemahan apa yang sudah dimandatkan dalam regulasi itu. Karena sebagai seorang auditor halal dan sebagai seorang penyelia halal, bagi penyelia halal tentunya, maka ada kewajiban dan syarat-syarat tertentu. Beragama Islam salah satunya. Karena untuk mendefinisi kehalalan itu, tentu kita harus yang beragama Islam. Begitu juga terkait penyelia halal di LHN, kemudian di luar negeri, dan seterusnya. Mereka berkewajiban bagi pelaku usaha itu untuk mempunyai penyelia halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, tentu saja ada syarat-syarat tertentu. Kami juga sepenuhnya menerima masukan dari masyarakat terkait masalah SKM, terkait masalah syarat pendidikan. Kami terbuka untuk itu, tetapi sementara regulasinya hanya mempersyaratkan bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, dan pertanian. Nanti akan kita perluas karena tentu saja situasi di lapangan itu terus berkembang, rumpun pengetahuan pendidikan juga berkembang, maka akan kita sesuaikan dalam penyesuaian regulasi-regulasi yang akan kita buat nanti. Nah, pelatihan auditor halal bisa dilakukan oleh BPJPH, dapat juga dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang sudah kita lakukan akreditasi. Termasuk di sini yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Halal Institute, ya. Dan kami berterima kasih aktif sekali dari teman-teman Halal Institute untuk memfasilitasi baik dari teman-teman auditor maupun teman-teman penyelia. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, nah ini tugas dari teman-teman auditor halal itu, memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan. Kemudian memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk. Kemudian memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan. Dalam waktu dekat ini kita punya Hari Raya Idul Adha Kurban. Maka ini peran aktif dari LPH, dari auditor, kemudian dari pengawas ini menjadi penting untuk memastikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlintas ini ketika masalah hewan kurban sebagai bahan rujukan itu. Kalau di luar negeri itu di New Zealand dan Australia itu animal welfare banget. Jadi orang menghewankan hewan kira-kira gitu.
memanusiakan manusia untuk manusia itu kalau itu menghewankan hewan. Hewan itu ketika disembelih, dia diperlakukan harus baik. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Hewan yang baik itu adalah terpisah antara daging dan darahnya. Maka ada ilmunya dalam menyembelih hewan, kemudian bagaimana sebelum menyembelih hewan dan seterusnya itu. Kalau kita nonton tiap tahun di kita itu kan lucu-lucu itu. Tetapi sebenarnya tidak memenuhi kaidah terkait masalah penyembelihan hewan. Hewannya ketakutan, hewannya disiksa dulu, diikat, dipelintir, dijungkir balikan, diikat, kemudian dipasang bambu atau balok, diinjak. Hewan sapinya menderita dulu. Nah, bahkan dalam kondisi tertentu disembelih di hadapan hewan yang lain atau sapi berikutnya yang menunggu giliran itu nggak boleh. Nah, ini bagian dari kami kita kita itu ada namanya joleha. Joleha itu juru sembelih halal yang kita edukasi, yang kita kasih pemahaman terkait bagaimana melakukan praktik penyembelihan hewan yang baik, yang sesuai dengan syariat, yang memperlakukan hewan itu dengan baik. Mengurangi rasa sakit yang begitu lama, maka dianjurkan kita itu golok untuk menyembelih itu nggak boleh yang tumpul, harus tajam. Sehingga rasa sakit sakit tapi tidak lama. Maka proses inilah yang kita juga harus lakukan edukasi. Jangan sampai misalkan hewan udah dipotong, berasa udah dilaksanakan tapi berdiri lagi gitu. Lari lagi ngejar-ngejar orang yang nyembelihnya gitu. Ini ini harus dilakukan edukasi. Maka kita ada namanya juru sembelih halal untuk melakukan tugas-tugas seperti itu. Kemudian meneliti lokasi produksi. Jangan sampai tercampur. Saya berikan contoh ini. Bapak Ibu sekalian makan di restoran. Kemudian antara yang halal dan yang tidak halal memang didefinisikan di situ. Tetapi bersebelahan. Ada jarak. Termasuk juga jualan di supermarket itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian gunakan kaidah-kaidah jarak yang sudah ditentukan. Meskipun praktik ini eh, kita dapat di masyarakat itu belum terlaksana, tapi pelan-pelan. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi, sehingga nanti proses eh, bagaimana jarak antara 3 meter misalkan antara barang yang halal dan yang tidak halal itu terpisah di suatu market gitu. Atau misalkan di kasirnya harus berbeda gitu. Antara yang mengandung babi, yang tidak halal dan seterusnya. Meskipun dalam praktiknya masih belum bisa dilaksanakan, tapi pelan-pelan kita melakukan pembinaan edukasi kepada pelaku usaha. Bagaimana misalkan di restoran harus kita pastikan. Jangan misalkan terpisah informasinya di restorannya, tetapi alat masaknya sama. Ini tercampur antara yang halal dengan yang nggak halal. Kita harus bisa memastikan bahwa orang yang sarapan di hotel yang internasional, yang menyediakan fasilitas juga untuk misalkan yang nggak halal, itu harus dipastikan terjamin gitu. Kemudian meneliti peralatan ruang produksi dan penyimpanan. Pancinya jangan yang sama, wajannya jangan yang sama, harus terpisah dan lain sebagainya. Memeriksa pendistribusiannya dan penyajian produk, kemudian memeriksa SJPH pelaku usaha, dan melaporkan hasil pemeriksaan atau pengujian kepada LPH-nya. Kemudian terkait mekanisme ini, selain juga di normanya begini, juga tentu saja nanti teman-teman dari Halal Institute akan melakukan edukasi terkait proses mekanisme bagaimana seorang bisa mampu menjadi atau predikatnya sebagai seorang auditor halal. Melakukan permohonan, kemudian auditor halal mengajukan permohonan tertulis kepada LPH, kemudian LPH menerima permohonan tertulis, melakukan verifikasi, ada persyaratan-persyaratan, misalkan kartu tanda penduduk, data riwayat hidup,
eh, kualifikasi pendidikannya dan seterusnya. Kemudian nanti LPH akan mengeluarkan keputusan pengangkatan auditor halal. Kemudian BPJPH menerbitkan nomor registrasi auditor halal dan dilakukanlah peningkatan-peningkatan kapasitas terkait teman-teman auditor halal. Kemudian teman-teman sekalian, ini penahapan sertifikasi halal di awal tadi juga sudah saya sampaikan, ini lebih rincinya, periodiknya, ini juga nanti akan saya kirimkan ke teman-teman melalui panitia. Kemudian logo halal, muncul pertanyaan. Logo halal yang digunakan yang mana? Penerbitan logo halal berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022. Pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal setelah mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang mana? Karena ini adalah bagian berproses Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang misalkan yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Berlaku nggak? Berlaku, tapi ada batas waktunya. Batas waktunya kapan? Tahun 2026 ini masa berlaku label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berakhir. Sesuai dengan ketentuan, maka yang akan terbit sekarang dan batas waktu yang digunakan berikutnya adalah logo halal yang dikeluarkan oleh negara melalui BPJPH. Berapa banyak modelnya macam-macam yang sesuai ketentuan terbit ini. Jangan sampai nanti yang lazim kita gunakan adalah yang ini, tetapi manakala nanti kita menemukan label-label halal yang seperti ini, bukan berarti itu di luar dari ketentuan, tetapi memang boleh opsional Bapak Ibu sekalian label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Kemudian ada pengecualian dalam pencantuman label halal itu. Maka pencantuman label halal bagi pelaku usaha itu wajib pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Dicantumkan pada kemasan produk bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu dari produk itu. Label halal ini harus mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus atau dilepas atau dirusak. Kemudian dikecualikan juga tidak semua misalkan harus dicantumkan produk halal, label halal. Karena kondisi barang-barangnya tertentu. Kalau kemasannya kecil, kecil sekali. Kalau dipasang produk halalnya nggak terbaca. Kemudian kalau yang dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Bapak Ibu sekalian beli minyak goreng curah misalkan, ya nggak perlu. Atau produk yang dijual dalam bentuk curah, atau produk yang dijual terbatas. Tidak berlaku bagi penjualannya bagi masyarakat umum, tetapi hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu saja. Misalkan untuk penelitian, untuk riset, atau kondisi terbatas, itu tidak perlu pencantuman label halal. Itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024. Spesifiknya adalah di pasal 109. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan terkait masalah regulasi berkaitan dengan auditor halal. Dan tentu saja kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian selain melaksanakan tugas terkait masalah auditor halal, juga mempunyai kewajiban lain. Mensosialisasikan, mengedukasi baik masyarakat maupun pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan jaminan produk halal. Terkait pentingnya kebutuhan bagi Bapak Ibu sekalian selaku aktor dalam ekosistem halal itu untuk menjamin dan memastikan masyarakat yang berkebutuhan terkait masalah halal itu terjamin. Apa yang dia makan, apa yang dia gunakan, apa yang dia ada di sekitar. Kulkas harus halal. Ada di media sosial itu kalau kita ikuti pendapat seorang masyarakat gitu. Saya fokus terhadap halal, katanya kira-kira gitu dalam komunikasinya. Tetapi saya menjadi tidak peduli halal
ketika pemerintah mewajibkan bahwa barang gunaan atau kulkas itu ada merek halalnya. Nah, ini harus kita edukasi. Karena makanan kita yang kita masukkan dalam kulkas itu harus dipastikan bahwa bahan logamnya, eh, kemudian pipa-pipa untuk freezernya itu harus dipastikan bahwa itu halal. Karena bercampur dia dengan air di situ, maka yang semula halal karena ada kondisi itu menjadi tidak halal. Bagaimana baju yang kita gunakan harus halal. Karena di sini ada zat pewarna, ada zat pengawet yang harus kita pastikan halal, sama halnya dengan kosmetik yang kita gunakan. Kenapa harus halal? Ya kita sholat dengan kosmetik yang tidak halal, ada yang haram, ada yang najis. Masa iya gitu najis mukhaladah di muka kita sholat menghadap Allah. Nah itu kan urusan saya sama Allah. Allah menerima, tapi kan ada syarat dan rukunnya. Maka kayak orang bilang, sholat itu bagus, tapi kalau sholat tidak paham rukun dan syaratnya kan nggak diterima. Sholat 5 waktu yang wajib, yang bersangkutan biar lebih mantap bikin 50 kali gitu sehari semalam. Itu nggak cocok. Sama halnya misalkan dengan diterima nggak ibadah kita, wallahu alam bisawab. Tetapi ada ajaran-ajaran yang mempersyaratkan sesuatu yang bisa kita gunakan secara syariat, secara fikih, kemudian akal kita sebagai orang yang berilmu untuk memahami bahwa tentu ada syarat dan ketentuan yang sudah diajarkan oleh Rasul, yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita adalah aktor yang berkewajiban dan pertanggungjawabannya tidak hanya kepada dunia tapi juga kepada akhirat. Karena ini adalah hal menyangkut ummah, maka integritas kita harus kita jaga. Iman kita jaga, integritas kita pelihara. Itu barangkali Bu Afin, saya masih beri kesempatan kalau ada hal yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Beni atas materi dan juga pengetahuan dari Pak Beni terkait regulasi JPH untuk auditor. Mohon izin Pak, di kolom chat sudah ada kurang lebih 2 pertanyaan. Oh, 3. Oh, 4. Dari Bu Amalia, izin Pak Beni, apakah selama ini sudah ada data yang dikeluarkan pemerintah sebanyak apa pelaku UMK yang memiliki logo halal tanpa pemeriksaan resmi dari LPH? Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah ada sanksi atau konsekuensi yang dikeluarkan pemerintah untuk UMK tersebut? Hari ini ada teman-teman dari sertifikasi atau narasumber dari pengawasan nggak setelah saya? Enggak, tidak Pak. Oh, nggak ada ya. Heeh. Ah, kita sudah punya data. Jadi berapa sertifikasi yang dikeluarkan kepada pelaku UMKM? Nanti saya akan berikan data secara tertulis. Karena ini teman-teman yang dari pengawasan yang punya, tapi nanti saya akan share kepada Bapak Ibu sekalian, tapi sudah dilakukan. Jadi kemudian eh, sanksinya apa? Kita ini dalam konteks mendorong. Jadi boleh nggak kita memberikan sanksi? Sanksinya itu sanksi administratif. Misalkan kita umumkan kepada masyarakat bahwa si A melakukan penyalahgunaan terhadap label halalnya. Itu kita sampaikan. Dan itu tentu akan berdampak secara sosial, berdampak terkait masalah mekanisme pasar. Sehingga yang bersangkutan tentu saja yang namanya pelaku usaha itu maka sektor jasa yang harus kedepankan, sektor layanan yang harus didepankan. Maka nanti pasar akan menghukum yang bersangkutan secara sosial. Ya apa? Orang tidak mau lagi berbelanja kepada yang bersangkutan. Tapi juga kita harus melakukan pembinaan. Yang namanya UMKM ini adalah tugas pemerintah untuk memastikan pelaku UMKM itu terjamin
karena adalah bagian dari tugas pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara itu mempunyai penghasilan yang layak dan seterusnya, termasuk berusaha. Itu harus kita lakukan juga. Tidak selalu kita harus menghukum, tetapi juga kita melakukan pembinaan. Tapi tentu saja ada batasan-batasan yang harus syarat-syarat yang dipenuhi. Nah, ini nanti yang akan terus kita diskusikan. Dan Bapak Ibu sekalian tidak berhenti di sini saja, karena informasi-informasi ini akan kita dapatkan dari aspek diskusi, silaturahim dengan LP3H, dengan LPH yang kami lakukan itu sekaligus untuk melakukan apa namanya consignering lah terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah halal. Kemudian apabila satu pelaku usaha sudah diterbitkan sertifikasi halal, bagaimana pengawasan untuk memastikan proses sesuai dengan itulah fungsi pengawasan. Itulah fungsi nanti juga pasti akan terjalin komunikasi dengan LPH, dengan teman-teman auditor dalam praktiknya. Seperti saya sampaikan tadi, semua hal dilakukan pengawasan. Apakah ada pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan? Pasti banyak. Pasti ada. Maka pengawasan itu kita lakukan, pembinaan kita tingkatkan. Nanti ada mekanisme sanksi administratif. Manakala dalam proses sekarang yang kita bangun mau bikin MOU dengan Pemda, 119 Pemda pertama di Pulau Jawa kita melakukan MOU. Salah satunya adalah mendorong membentuk Perda ekosistem halal. Manakala sudah nanti menjadi Perda, maka ada mekanisme sanksi sampai dengan penutupan suatu usaha itu kalau melanggar ketentuan Perda. Nanti tidak hanya pengawas. Kalau sudah ada Perda, maka nanti akan dilibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, karena tugas Pol PP itu adalah untuk penegakan Perda. Kemudian, apakah produk yang tidak ada sertifikasi halal boleh menggunakan positive list? Ada, tapi ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya harus terpenuhi. Saya katakan contoh tadi, ada dalam ketentuan yang kita sampaikan itu ketentuan terkait positive list. Salah satu contoh yang saya katakan tadi adalah bahan-bahan buah-buahan, sayur-sayuran yang sudah belum melalui olahan, itu masih dalam kategori positive list. Nanti apa saja kategorinya, nanti saya akan kirimkan ketentuan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian apakah produk pertanian seperti jahe untuk berupa powder tanpa ada tambahan itu masuk kategori positive list. Kemudian bagaimana kebijakan penyesuaian regulasi yang disiapkan untuk memastikan sistem penyembelihan berbasis otomasi tetap memenuhi standar. Ini proses harmonisasi Bapak Ibu sekalian terkait masalah proses penyembelihan di rumah penyembelihan hewan dan pemotongan. Sekarang kita lagi proses harmonisasi. Kalau dalam waktu seminggu 2 minggu ini selesai, nanti akan kita sosialisasikan, akan kita berikan informasi itu kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian BPJBH tidak mencabut izin usaha, namun hanya mendeklarasikan. Izin usaha itu Pemda yang mencabut. Kita tidak bisa mencabut, karena itu di luar dari kewenangan kita deklarasi, tetapi kita juga akan berkomunikasi sama pemerintah daerah yang memberikan terkait masalah izin itu. Kemudian untuk produk impor, misalkan Malaysia negara lain milik halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ada namanya MRA. MRA itu atau MRA itu Mutual Recognition Agreement. Jadi semua yang sudah halal di Malaysia masuk di kita itu sudah terdeteksi di MRA-nya Bea Cukai. Maka kalau sudah terdeteksi dari Bea Cukai terkait masalah ketentuan halal itu, maka berlaku halal di Indonesia. Tetapi label halalnya manakala sudah dari Malaysia sana sudah menggunakan label halalnya Malaysia dan label halalnya Indonesia. Ini sekarang sedang kita kaji. Bagaimana kalau misalkan menggunakan kode atau logo halal yang sifatnya universal, biar nggak kerja 2 kali. Jadi ini sedang dirumuskan karena Babe Haikal selaku kepala juga ditunjuk sebagai presiden komunitas community halal dunia.
ini sedang mau dirumuskan yang namanya menggunakan logo halal internasional. Manakala sudah kita mendatangani kesepakatan mutual recognition agreement, itu ketika dikeluarkan oleh logo halal dari negara produsen masuk ke Indonesia sudah melalui pengecekan di bea cukai di masuk, kemudian itu sudah bisa berlaku secara internasional. Kemudian kita sebagai umat Islam dalam bidang syariat fikih dikenakan dengan 4 mazhab. Hambali dalam ibadah menurut sholat bercampur adakan mazhab tersebut. Namun untuk ibadah yang sifatnya muamalah, khususnya dalam menyusun regulasi halal Indonesia, mazhab siapakah yang dijadikan sebagai dasar utama, Pak? Apakah lintas mazhab? Mohon penjelasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dalam regulasi ini kita melibatkan stakeholders. Jadi kita libatkan teman-teman dari MUI itu masih kita sertakan dalam fatwa. Kemudian tentu saja memungkinkan lintas mazhab ini kita gunakan dari aspek regulasi dan kami akan terbuka dengan kondisi itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kami akan menempatkan orang-orang dengan keahlian dan kompetensi tertentu. Maka uji publik kami lakukan dalam menerapkan regulasi itu, kemudian pelaku usaha pun kita libatkan. Beberapa pelaku usaha teman-teman pelaku usaha di bidang kosmetik itu juga kita minta masukan dan karena biar implementatif gitu. Tentu saja nanti diputuskan dalam rapat menentukan itu. Tetapi kami pastikan bahwa setiap pihak terkait dengan pakar keilmuannya kita libatkan. Ulama, ahli fikih, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan substansi regulasi semua kita libatkan. Kemudian bagaimana pengawasan post market terhadap sertifikasi halal karena sertifikasi halal tadi tidak pada masa berlaku kecuali ada perubahan. Nah, ini ada unsur pengawasan tadi Bapak Ibu sekalian. Pekerjaannya memang berat, tetapi bertahap kita harus lakukan. Eh, Siapa yang bisa menjamin itu? Ada pengusaha yang misalkan tidak mereport perubahan unsur pada saat mengurus itu, inilah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu berat, tetapi sudah berjalan di kita. Laporan masyarakat juga kita tindak lanjuti, tapi pada prinsipnya secara kelembagaan BPJPH concern terhadap hal-hal ini. Selain melakukan aktivitas sertifikasi halal, kita juga melakukan dari aspek pembinaan dan pengawasan yang kita lakukan. Kemudian, untuk masa berlaku sertifikat OMK, apakah selama sertifikat BJH atau LPH? Bapak Ibu sekalian, eh, yang saya sampaikan tadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, maka pemberlakuan masa sertifikat halal itu berlaku seumur hidup. Meskipun dalam konteks ini kita mencoba eh, ada batas waktu sehingga dari aspek pengawasan atau mekanismenya nanti setiap masa berlaku teman-teman pelaku usaha itu melakukan report. Ini salah satu daftar inventarisir masalah untuk kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang 33. Karena di satu sisi kalau misalkan tidak ada batas itu mekanisme kontrol pembinaan dan pengawasannya menjadi kesulitan kita. Sehingga manakala nanti misalkan masa berlakunya habis, kemudian teman-teman pelaku usaha mau memperpanjang, itu salah satu pintu bagi kita untuk melakukan verifikasi terhadap jenis gradiens produk yang bersangkutan. Kemudian, bagaimana posisi fatwa ulama dengan regulasi pemerintah dalam sistem halal jika terjadi perdebatan berdekatan yang menjadi rujukan? Bapak Ibu sekalian, dalam prosesnya, tadi yang saya katakan, baik self declare maupun reguler, itu dalam prosesnya itu ada perdebatan di situ. Tetapi manakala sudah keluar nanti, itu menjadi produk bersama. Maka tentu saja ada diskusi, ada kita mendapat pendapat ahli dan seterusnya. Manakala sudah keluar, itu sudah menjadi keputusan. Tidak lagi ada perdebatan karena sudah diselesaikan di internal, manakala sudah menjadi keputusan pemerintah, itulah nanti yang akan digunakan.
Kemudian ada restoran atau rumah makan yang menjual makanan halal dan non halal, menyajikan makanan pelatihan masak meski wadahnya dicuci setelah dipakai, apakah masih dijamin? Tentu saja tidak. Maka Bapak Ibu sekalian ini menjadi objek pengawasan dan audit kita. Sehingga nanti dilaporkan apa hasilnya, kita rapatkan, kemudian kita putuskan. Kalau yang bersangkutan misalkan tidak memenuhi kaidah terkait masalah standarisasi halal itu, maka kita umumkan. Kita sampaikan juga ke ke Pemda yang mempunyai kewenangan untuk mencabut atau mengizinkan pelaku usaha itu. Tapi pada intinya pelaku usaha itu harus jujur. Jangan misalkan mengatakan yang tidak halal halal. Nah, ini yang harus kita kehadiran BPJPH atau insan dari ekosistem halal itu untuk hadir untuk memastikan itu. Produk yang sudah bersertifikat halal dan ada belum sertifikat, namun alat yang digunakan produk tersebut sama karena keterbatasan alat. Nah, ini nggak halal ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak ada toleransi. Jadi sesuatu yang halal itu ada proses yang tidak halal menjadi tidak halal ya. Bukan halal tidak halal dicampur menjadi halal, tapi halal dicampur dengan tidak halal itu menjadi tidak halal dia. Inilah yang jadi salah satu tugas kita. Dari pertanyaan yang di chat masih ada. Ini kayaknya Sagita Safina Sari masih ada yang mau ditanya atau Limbrantina, Pak. Monggo. Pak, izin Pak. Ya, saya Sagita Savitasari mau bertanya Pak terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Beni mengenai wisata halal, gitu kan? Nah, pertimbangannya seperti apa Pak? Kemudian ada regulasi yang wisata ini menjadi salah satu objek yang kemudian akan dihalalkan. Terus kemudian apakah nanti kemudian ada target misal maksimal tahun seperti tadi ya Pak, maksimal tahun 2039 akan ditargetkan wisata di Indonesia ini halal atau seperti apa? Sekarang saya balik tanya tuh ke Bu Sagita. Kira-kira apa ya dalam persepsi Bu Sagita ketika mendengar wisata halal? Kalau wisata halal tentunya semuanya ya Pak, mulai dari fasilitas, itu fasilitas mencakup banyak hal sih Pak, ada restorannya juga, terus kemudian di situ ada fasilitas atau jasa transportasinya, terus kemudian apakah di situ ada juga kayak sekarang nih Pak di mall-mall itu banyak apa kayak misalnya maaf ya ada anjing yang jalan-jalan di sekitar situ sehingga kan nanti rentan terkena najis dan lain sebagainya gitu Pak. Baik, kita sedang memformulasikan karena penerapan regulasi di Indonesia itu harus memperhatikan banyak hal, ya. Eh, Kadang-kadang terkait masalah narasi saja itu bisa bisa disalahartikan gini. Saya berikan contoh sekarang yang sedang kita dapat masukan terkait eh, nomenklatur penyebutan atau pelabelan non halal pada jenis barang, makanan maupun lain-lain. Jadi di Bali itu kita diskusi itu sama teman-teman di sana. Ada faktor sosial, ada faktor kondisi sosial yang harus kita pertimbangkan. Mereka tidak menerima ketika ada pencantuman non halal. Tetapi mereka tidak keberatan ketika misalkan dicantumkan mengandung babi. Nah, misalkan gitu. Jadi mereka nggak keberatan. Ini ternyata ada faktor-faktor sosial, sosiologis yang harus kita pahami. Yang kondisi-kondisi itu tadi. Sama halnya dengan wisata halal. Wisata halal itu kita belum berdebat, belum menerapkan, kita sudah terbentur terkait masalah diksinya. Wisata halal itu bukan artinya kita menerapkan syariat Islam di suatu tempat itu. Tetapi kita memfasilitasi orang yang berkebutuhan terkait halal di suatu tempat itu. Ketika dia mau makan, ada restoran yang halal. Manakala dia sampai waktunya misalkan sholat, ada tersedia musolanya di suatu tempat tertentu. Ada masjidnya.
Jangan sampai 3 kali kita nggak sholat berdosa tuh, karena nggak ada masjid untuk sholat Jumat misalkan. Nah, wisata halal yang dimaksud itu seperti itu. Tetapi ini harus kita edukasi nih. Karena persepsi orang ketika wisata halal itu semua penerapan hal-hal yang bersifat Islami di situ. Tidak. Maka kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata tuh terkait misalkan syariat tourism. Jadi eh, bahasa-bahasa yang kita gunakan ini perlu kita kaji lagi sehingga ternyata secara aspek sosiologis di suatu daerah itu dia tidak menerima dengan pengkategorian itu. Kalau mau disebut, saya ceritakan gini. Ini ada teman-teman, ada yang dari Sumatera Utara nggak? Nah, teman-teman yang dari Sumatera Utara. Ini kan kondisi-kondisi pelabelan ini sebenarnya sudah jamak dari aspek sosial kita. Kalau kita jalan ke Karo tuh, di situ tertulis tuh BPK, Babi Panggang Karo. Atau kalau misalkan kita ke Kalimantan Tengah, itu namanya ada tulisan B2 atau ada tulisan Iwek. Iwek itu maksudnya eh, daging daging anjing gitu. Nah, ini mau kita coba melakukan pelabelan sesuai dengan adat istiadat setempat gitu. Sehingga tidak lagi menyinggung secara sosial, sehingga muncul pertentangan-pertentangan itu. Maka yang dimaksud dengan wisata halal itu artinya tersedia bagi teman-teman yang muslim, misalkan manakala mau makan, ada warung yang sudah atau restoran yang sudah ada halalnya. Manakala mau melaksanakan ibadah, sudah tersedia tempat melaksanakan ibadah. Itu ya, Bu ya. Kemudian Pak Limrad. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan keduanya. Eh, Alhamdulillah Pak, tadi saya mendengar Bapak menyampaikan terkait dengan syarat administrasi auditor halal, yang mana mempertimbangkan atau masuk pada saran dari masyarakat tentang SKM. Nah, kebetulan Pak, saya sendiri yang mengirim surat itu Pak, dan kami bersyukur Oh ya. menanggapi, ya, Dan kami saya yang bersyukur. membalas surat itu. Terima kasih Pak. Iya, iya, saya bersyukur Pak bisa bertemu Bapak secara langsung di sini karena memang kompetensi yang mahasiswa kami miliki banyak kompetensi yang memang terkait dengan keamanan pangan dan proses produksi pangan yang baik seperti itu. Terima kasih Pak sekali lagi, semoga dipertimbangkan ke depan. Baik, sama-sama. Ini jadi daftar inventarasir kami dalam membuat regulasi karena memang sudah tekstual dalam undang-undangnya mendefinisikan syarat itu sehingga eh, itu kita tunda pada saat nanti revisi. Karena kalau kita mengiyakan, artinya nanti dari segi regulasi kita kita menyalahi ketentuan. Tapi pada prinsipnya, secara keilmuan, karena progres terkait masalah rumpun pendidikan ini begitu luar biasa, maka kita nanti mencoba dalam daftar inventarisasi masalah regulasi itu akan dijadikan satu masukan. Itu barangkali Bu Agni, eh, saya mohon izin ini masih ada rapat lagi dengan LKPP di jam 10. Ini sudah jam 11, ini jam 10.55. Ini menarik sekali luar biasa Bapak Ibu sekalian dan antusias dari teman-teman. Sekali lagi kami berharap bahwa tadi yang kita diskusikan menjadi satu trigger bagi kita. Dengan selesai mengikuti ini bukan berarti kita menjadi mahir ahli, tetapi sebagai trigger untuk kita menjadikan kebutuhan bagi kita untuk memahami hal-hal yang menyangkut regulasi terkait apa yang kita kerjakan. Dalam hal ini teman-teman auditor halal tentu saja menjadi kebutuhan bagi untuk paham terhadap eh, dinamika regulasi. Itu barangkali Bu Akvin. Sekali lagi salam hormat bagi teman-teman. Mari kita bersama-sama sebagai aktor untuk amal jariah ini. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal-hal yang positif bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi saya juga dapat feedback dari pertanyaan-pertanyaan dan argumen Bapak Ibu sekalian, sehingga BPJBH bisa memfasilitasi semua aktor ekosistem halal untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Terima banyak Pak kasih Beni Pak. atas ilmu dan juga waktunya sudah diluangkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dari pihak kami.
silahkan undur diri untuk melanjutkan tugas berikutnya, Pak Beni. Izin ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam agenda materi berikutnya dengan Pak Kiai